Setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solo ke tempat bermain tenis. Tak seorang pun belum datang di sana kecuali dua orang anak muda yang sedang duduk berhadapan sambil mengobrol. Mereka adalah sepasang sahabat karib, yaitu Hanapi dan Kori. Han, apa kita tidak menjadi masalah duduk berdua seperti ini? Boy, kita cuma duduk di tempat terang dan dibatasi oleh meja. Bukan, tapi segala pekerjaan ada batasnya. Seharusnya aku tahu bagaimana pandangan orang di sini terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan. Kori, sudah berapa kali kau jelaskan? Aku hanya milik putra, sedangkan kau gadis berdarah bangsa barat. Tak perlu tahu ulang juga. Oh, Hanapi, hari ini pielmu sangat susah. Tenangkan dulu darahmu. Tidak lama kemudian, setelah obrolan panjang mereka, datanglah Tuan dan Nyonya Prom. Burung merpati juga sejoli. Haha, mudah dapat mudah lepasnya. Oh, Nyonya Bro. Kori, harga burung gereja 5 sen, sedangkan cendrawasih seperti emas. Kau pilih yang mana? Burung garuda, Nyonya. Garuda belum tentu ada di dunia ini. Walaupun ada, saya dan Tuan Hanapi belum tentu bisa mencapainya. Tidak, Tuan. Siapa yang tunggu-tunggu, niscaya ia akan berhasil. Ayo Hanapi, Nona Kori, minta tempat di dalam jantungmu. Oh, jantung Hanapi sangat lapang untuk 2-3 orang lagi. Kori. Sementara itu, telah terlihat ramai-ramai orang berdatang untuk bermain tenis. Setelah semua orang menyudahi olahraga itu, Kori dan Hanapi pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Kori sedang berjalan-jalan untuk melepas penat. Dia pun berbincang dengan Tuan Debuso ayahnya yang sedang berjalan-jalan juga. Tapi Mama dan Papa sungguh berbeda. Papa orang barat dan Mama orang sini. Tentu saja Kori, itu akibat kesombongan bangsa. Mengapa Kori bertanya seperti itu? Kori hanya berpikir, bagaimana jika Kori berjodoh dengan orang Bumi Putra? Apakah orang itu seorang Hanafi? Ini hanya seumpamanya saja, Pak. Setelah obrolan singkat Kori dan ayahnya, ia menjadi bimbang mengenai perkara hatinya. Sementara itu, terjadilah percakapan antara anak dan ibu di kediaman keluarga Hanapi mengenai perjodohan. Benar-benar kampung ibu ini ya, ada kursi masih saja duduk di lantai. Tinggal di kursi itu. Itulah bangsa kita. Seperti tidak sudi mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau banyak kerbau di bangsa ini. Anakku, kemarin mamamu sudah mau bicara sama kamu. Ibu tahu, aku takut berbicara dengan orang-orang itu. Apa pula yang hendak mereka berbicara itu padaku? Kau tahu kan kita berhenti menguji padanya. Iya, lalu kenapa? Apa ia menagihnya? Hutang budi dibayar dengan budi, anak. Aku telah sepakat menikahkanmu dengannya. Apa? Apa ibu tidak salah memberikan perempuan seperti itu kepadaku? Tapi, apakah kau sudi menikah dengan Rafiah? Apa? Entahlah bu. Apa yang kita Tuan! Berani kau berteriak kepadaku? Apa maumu, ha? Maaf Tuan, ini ada surat Simin yang memberikannya kepadaku. Ya, pergilah. Baik Tuan, terima kasih. Apa? Kori? Setelah Kori meninggalkan Hanapi, akhirnya dengan berat hati Hanapi menerima Rafiah sebagai istri pemberian ibunya. Sangatlah tidak bahagia Hanapi atas pernikahannya itu. Meski pernikahan yang telah berjalan 2 tahun itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Safed, rumah tangga Hanapi bagaikan menyimpan api dalam sekam. Puncak dari segala yang terjadi saat kawan-kawan Hanapi bertandang ke rumahnya. Kalian pasti lelah. Sebentar ya. Buyung! Yung! Buyung! Hah? Rafiah! Sebentar ya. Tunggu dulu ya.
Silakan. Wah, sampai garing tenggorokanku. Gak ada satupun orang yang nyaut. Maaf Hanapi, ibunya sedang mengantar capek ke buka rumah. Alasan. Tenanglah Hanapi, istrimu lagi menunggu makanan di jandilnya. Lalu, siapa yang hendak membawa teh itu keluar? Aku kah? Buyung! Siap Tuhan. Dari mana kau? Saya disuruh mengajak Sapai bermain. Sudah berapa kali aku bilang-bilang. Jangan jauh-jauh kalau ada tamu. Simpan anak itu. Siap Tuhan. Lihat, dia sedang kerepotan Hanapi. Oh, lihatlah bambu baru. Inilah rumah tanggaku. Gak ada kebahagiaan dan selalu menderita. Hari sudah petang, Han. Banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Kamu harus pulang. Baiklah. Sudah, hati-hati. Akhirnya tamu-tamu Hanapi pulang, termasuk Suzo yang sesungguhnya masih ingin berbicara dengan Hanapi, terpaksa ikut pulang. Setelah kepulangan tamunya, Hanapi kembali mengomel pada Rapia. Kau ini sangat memalukan. Maafkan aku. Kau tidak seharusnya ngomong seperti itu. Sudahlah Bu, jangan menggala dia terus. Pantas sekali perkataanmu itu. Sudahlah Bu, itu sama saja seperti dia. Aku muak. Astagfirullah Hanapi. Dasar anjing gila. Tapi apakah kau baik-baik saja? Sudahlah, ini karena itu semua. Apa yang telah kulakukan? Akibat digigit anjing, Hanapi harus berobat ke Betawi. Hanapi girang betul sudah terpaksa ke Betawi. Udara di rumah memang kurang nyaman, sedangkan di Betawi tentu ada Kori. Berangkatlah ia ke Betawi dan tanpa sengaja ia bertabrakan dengan Kori saat ia tengah dalam perjalanan menuju tempat berobat. Singkat cerita, Hanapi dan Kori akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pula, setelah menikah dengan Kori, Hanapi mengganti negaraannya menjadi bangsa Eropa. Begitulah hidup seorang Hanapi dan Kori, sangat bahagia. Namun lain halnya dengan Rapia di Solo. Jangan menyediakan makanan banyak-banyak. Siapa yang akan makannya? Sebab kau berpuasa Rapia. Hah? Ibu, sudah Kamis ke-8 aku berpuasa. Berpuasa itu banyak manfaatnya ya. Anakku, itu jadi guru. Rapia, Tiga kali kamu. apa pula artinya Tanda ada orang melepas baju supaya bercerailah suami istri Bu. kau yang itu semua gurunya? Permisi Nyonya, ada bos. Kasih ya Rio. Baik, saya permisi Nyonya. Rapia, bukalah, tolong bacakan. Baiklah Bu. Untuk yang tercinta, sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada Rapia. Tapi karena perempuan itu diperoleh dari ibu, kepada ibu pula lah ia kehendak dipulangkan, ibunda. Sesampainya Hanapi di Betawi, Han bertemu dengan kawan lama yang menawarkan pekerjaan di sini, tentunya dengan jabatan yang lebih tinggi pula. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, sekarang Han sudah mendapat kesamaan hak untuk orang Eropa. Dan Han telah menikahi Kori Dubuse, sahabat karib Han semasa kecil dahulu. Sia-sia bagi Rapia buat menanti-nantikan kepulanganku. Dan sekali-sekali janganlah ia bercita-cita hendak datang ke Betawi. Maka dari itu, selagi Rapia masih muda, tentulah besar peluangnya untuk bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam anakmu Hanapi. Kehidupan rumah tangga Kori dan Hanapi tak selamanya bersukaria. Kawan-kawannya mengetahui perkawinan itu mulai menjauh. Di situ perihal menganggap Hanapi besar kepala dan angkuh, tidak menghargai bangsanya sendiri. Di lain pihak, Kori dianggap menjauhkan diri dari pergaulan kehidupan barat. Puncaknya, terjadilah kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan pernikahan itu ada di depan gerbang perceraian. Pertengkaran hebat itu, Kori pergi meninggalkan rumah. Juga Hanapi yang akan menyesal perbuatannya. Ia merasa amat bersalah kepada Kori.
Setelah beberapa lama Hanapi mencari Kori, akhirnya ia menemukannya. Kori tinggal di rumah Nyonya Vandamen di Semarang, namun keadaannya tak seperti dulu. Setelah mengetahui Kori sakit dari Nyonya Vandamen, dengan langkah terburu, Hanapi berangkat ke rumah sakit melewati setiap lorong dengan hati gelisah. Sampailah Hanapi pada sebuah kamar. Ketika hendak masuk, ditahan oleh seorang dokter. Dokter, saya ingin bertemu dengan Kori. Maaf, keadaan pasien sedang tidak stabil. Saya mohon, saya ini suaminya. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Baiklah, terima kasih dok. Asal saya memandang saja sudah cukup. Tak lama, masuklah Hanapi ke dalam, berjalan dengan ujung sepatunya, lalu mendapatkan Kori yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Dengan cepat, ia menggenggam tangan Kori. Sayang, dokter tidak dapat berbuat banyak. Kuasa Tuhan sudah berlaku dan Kori pun telah dinyatakan meninggal dunia. Hanapi sangat terpukul dan menyesal dengan perbuatannya selama ini terhadap Kori. Tak lama, ia pun jatuh sakit karena terlalu lelah dengan semua yang menimpanya. Makin hari sakitnya bertambah parah sehingga ibunya memanggil dokter ke rumah. Dok, apa dokter tahu penyakit saya? Tahu betul, Bapak telah tergersis. Sia-sia aku hidup, biarkan aku mati. Apakah kau tidak kasihan dengan orang tuamu? Baiklah, tapi jangan beritahu keluarga. Dokter pun berupaya untuk mengeluarkan sumbilat yang berada di dalam perut Hanapi. Namun pekerjaan itu pun tiada artinya. Dokter pun tidak lagi menolongnya. Maka setelah Hanapi membaca 2 kalimat syahadat, nyawanya pun melayang. Begitulah akhir hidup Hanapi, seorang bumi putra yang lupa akan adatnya dan terpengaruh oleh budaya barat sehingga ia terjerumus ke dalam hal yang merugikan dirinya sendiri. Kemanapun kita melangkah, jangan sampai kita melupakan tanah awal pijakan kita. Duduk di tempat terang. Apakah kita Buka. Buyung. Siap Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan, kejar Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Kori. Maaf, keadaan pasien sedang tidak stabil. Saya mohon. Keadaan pasien sedang tidak stabil.